Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mangkor untuk businessproperty.org. Jadi beberapa minggu yang lalu, mulai dari Januari 2001, saya mencoba mengamati mengenai industri properti yang ada di Indonesia, ya, industri properti yang ada di Indonesia, dan saya sedikit melihat semacam ufuk atau cahaya, secercah cahaya di ujung sana, di horizon yang jauh sana, yang setidaknya atau memberikan harapan untuk industri properti menjadi lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti businessproperty.org, mungkin yang sudah lama mungkin tahu, dulu tahun 2011 sampai 2014 saya banyak membuat seminar atau menghadiri seminar, menjadi pembicara terkait mengenai bisnis developer properti. Namun sejak 2014, tepatnya Agustus 2014, saya berhenti menjadi pembicara atau pemateri bisnis developer properti, karena di tahun 2013 sampai 2014 pada waktu itu saya membaca data yang dikeluarkan oleh BI tentang survei harga properti residensial. Pada waktu itu ada yang primer, sekunder, dan komersial, ya. Itu peningkatan harganya mulai mengalami penurunan, ya. Jadi harga propertinya sebenarnya masih naik, cuman naiknya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini saya melihat berarti demand banyak, cuman kemampuan untuk membelinya mungkin makin hari makin menurun, sehingga tidak mampu mendorong kenaikan harga properti menjadi lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau di saham, namanya saham kan naik turunnya harga, naik turun itu. Kalau di saham mungkin lebih cepat gitu. Cuman kalau di properti, ketika dia turun, nah dia menuju, entah itu menuju palung atau menuju downtrend lah istilahnya, dan itu akan memakan waktu lama. Sehingga 2014 lalu saya putuskan untuk tidak lagi menyampaikan materi bisnis developer properti, karena kalau saya mengajak orang atau memberikan materi tersebut, saya takut peserta tidak mampu merealisasikan atau tidak mampu, atau tingkat keberhasilannya menjadi lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, karena barrier to entry-nya atau untuk masuknya itu jauh lebih sulit gitu kan, dengan kondisi perekonomian pada waktu itu yang menjadi pertimbangan saya. Namun di 2019 kemarin saya sudah mencoba membaca peta dan arah gerakan, dan sepertinya ada secercah harapan, ya. Pada waktu itu 2019 itu sebenarnya mulai dari 2019, ya, sebelumnya sudah mulai dari periode yang presiden yang sekarang, ya, sebelumnya, di mana banyak melakukan pembangunan infrastruktur, ada secercah harapan di sana. Nah, dan kebetulan 2019 sudah banyak yang jadi, sehingga besar harapan saya pada waktu itu, ini industri properti mulai meningkat lagi, khususnya adalah business developer properti. Nah, ya seperti kita tahu, Corona 2020 menghajar perekonomian Indonesia dan membuat semuanya terpuruk, tak terkecuali industri properti, ya. Namun di 2021 ini saya kembali melihat secercah harapan, yang tentunya saja adanya vaksin itu salah satu yang bisa mendorong, tapi tidak semata-mata itu. Jadi selain vaksin, saya melihat adanya program pemerintah yang mungkin teman-teman udah dengar, SWF, ya, yang diluncurkan Januari 2021, atau Sovereign
Wealth Fund alias lembaga pengelola investasi, dan bulan Januari lalu rasanya sudah atau Januari atau Februari ya sudah dipilih direksinya. Dan pada waktu Januari lalu sudah ada ada yang dari Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini programnya adalah mempermudah investasi. Nah, logika saya kalau investasi dipermudah berarti di Indonesia akan banyak dana investor ya, investasinya akan banyak. Ketika investasi itu digunakan untuk kegiatan sisi produktif berarti akan menyerap banyak tenaga kerja. Ketika menyerap banyak tenaga kerja berarti akan banyak orang di Indonesia yang memiliki pekerjaan atau mendapatkan income gitu, sehingga ketika pendapatannya naik, spendingnya untuk membeli properti juga diharapkannya meningkat. Jadi program SWF itu sebenarnya kaitannya dengan kemudahan berinvestasi, tapi impactnya kepada properti ketika investasi itu berhasil dan membuat nilai yang lebih, uangnya nanti akan masuk ke properti juga gitu, walaupun mungkin nggak semuanya ya, tapi artinya industri properti akan didorong gitu kan. Yang kedua tadi sudah saya sebut sebenarnya. Sudah pertama adanya infrastruktur yang telah diselesaikan dan akan diselesaikan, dan saya kira Pak Menteri Kementerian PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono juga cukup agresif membangun infrastruktur. Dan ketika logikanya juga kalau infrastruktur itu dibangun berarti tenaga kerja yang terserap juga akan banyak, berarti uang beredar juga akan banyak, daya beli akan meningkat, logikanya itu ya. Apalagi infrastruktur ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah banyak belajar di dunia properti, ada dua industri yang mampu menjadi kalau penggerak perekonomian ya. Yang satu industri properti, yang kedua adalah infrastruktur, di mana satu industri ini bisa mendorong ratusan industri yang lainnya juga, sehingga kalau ini dibangun menjadi sebuah economic booster ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama sovereign wealth fund, infrastruktur yang setelah dibangun. Nah, tentu saja tadi ada ini ya vaksin. Yang ketiga itu, kalau teman-teman ikut mengamati saham-saham emiten properti yang ada di Bursa Efek Indonesia atau IDX ya, itu saham-saham properti mulai bergerak naik, meskipun ya Maret 2020 kemarin dia rada anjlok gitu ya, kemudian kemudian naik lagi dan naik terus. Itu secara tren mulai Maret ketika berada di palungnya sampai Januari 2021 kemarin itu mulai meningkat ya. Nah, ini rada debatable memang, tapi yang pasti saya anggap tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan properti jauh menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya atau saat pandemi gitu, sehingga harga propertinya juga ikut terkerek naik. Walaupun yang namanya harga saham properti itu faktornya juga banyak gitu kan. Ada faktor fundamental perusahaan, ada faktor permainan saham, permainan harga ya, gitu-gitulah. Nah, tapi setidaknya saya melihat ada tren ya. Nah, karena waktu itu saya pernah mendengar dari Mas Ryan Filbert yang itu mengatakan bahwasanya industri properti itu saham itu sangat sensitif terhadap pergerakan perekonomian. Nah, sehingga harga saham naik duluan meskipun basisnya belum tentu naik gitu kan. Kemudian yang keempat itu suku bunga acuan saat ini pada titik level terendah, dengan harapan kalau suku bunga acuan ini menjadi rendah berarti suku bunga KPR-nya juga akan turun paling rendah ya. Dengan suku bunga yang rendah berarti dia akan membuat angsuran menjadi jauh lebih ringan. Nah, perlu diketahui juga, terlepas dari pro kontra syariah konvensional dan non bank gitu ya, 70-an% orang Indonesia membeli properti masih menggunakan KPR ya.
Sisanya 30% itu, sekitar 20% itu dia membeli dengan cash bertahap, dan selebihnya itu membeli dengan cash keras. Nah, angka 70%, kurang lebih di angka 72-76% ini ya menggunakan KPR. Nah, sehingga suku bunga acuan bank ya, pada titik terendah, berarti harapannya suku bunga KPR juga akan rendah, sehingga daya beli masyarakat terhadap properti akan menjadi lebih ringan, sehingga meningkat gitu ya, Kemudian informasi yang menarik juga, saya baca di keputusan Menteri PUPR ya, bahwasanya harga rumah subsidi tahun ini tidak naik. Nah, dengan tidak naik berarti yaitu tadi suku bunganya sudah rendah, harganya tidak naik, dengan harapan besar daya belinya juga akan terdorong. Jadi beberapa faktor ini tadi yang saya lihat sebagai asa baru di industri properti. Apalagi kalau teman-teman lihat video yang sebelumnya, itu ternyata tahun 2020 ini selama pandemi justru investasi di dunia properti meningkat 7,45%. Jadi sebagai tambahan ya, investasi di dunia properti meningkat 7,45% ya dari tahun sebelumnya, termasuk industri perumahan, perkantoran, dan komersial. Nah, ini berarti totalnya dia ada 7 ya, ada 7 vaksin, ada SWF, ada infrastruktur, ada harga saham emiten properti yang meningkat atau membuat tingkat kepercayaan investor lebih tinggi, suku bunga acuan yang paling rendah, harga rumah subsidi yang tidak naik, dan yang terakhir adalah investasi properti tahun 2020 justru meningkat 7,45%. Nah, ini asa baru ya, di dunia properti. Nanti saya akan share linknya di description yang saya tulis di reginarealty.co.id. Teman-teman bisa baca, di sana ada tambahan yang saya sampaikan di video ini ya. Semoga industri properti di 2021 ini mulai menapaki tren untuk naik. Saya Raditya Negoro untuk yobusinessproperty.rj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.